Iya, em, saya ucapkan selamat datang sekali lagi. Jadi, webinar ini sebenarnya adalah bagian dari mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis untuk S2 Akuntansi ya, terkait dengan data visualisasi. Tetapi saya pikir ini harus bisa didapatkan oleh halayak ramai gitu ya, tidak hanya peserta kelas gitu. Jadi kami coba kerjasama dengan Knowlexa untuk membuat event webinar ini. Oke, perkenalkan nama saya Mujaul Haq. Ya, saya sebagai dosen di Universitas Diponegoro yang tadi sudah sedikit saya singgung bahwa ini merupakan bagian dari kuliah saya analitika data untuk bisnis ya yang akan kami coba buka untuk semuanya gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas pada peserta kelas dan ternyata respon yang diberikan lumayan besar gitu ya di sini. Di grup saya lihat sudah lebih dari 100 dan ini sudah ada sekitar 85 ya peserta yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Pada webinar ini saya mengundang Mas Arga ya sebagai mentor ya untuk pelatihan R data visualization. Selamat pagi Mas Arga, halo, apakah sudah join? Pagi, Pak Muji. Oke, ya, oke. Nah ini Hmm. Mas Arga di sini sebagai data analis gitu ya, senior data analis di kawan lama. Ya, tahun lalu juga Alhamdulillah mau berkenan gitu Mas ya untuk memberikan materi pelatihan gitu ya kepada para peserta kelas dan tahun ini juga bersedia lagi. Sekali lagi terima kasih Mas Arga gitu ya. Ini eh, dulu beliau mahasiswa saya, sekarang lebih jago dari saya ini terkait dengan Waduh. data analis ya. Ya, ya beberapa kali kami join penulisan artikel ilmiah gitu ya. Dan kalau saya punya pertanyaan terkait data analis, nah ini saya langsung nanya ke ahlinya, ke Mas Arga gitu ya, terkait nanti seperti apa ini pengolahan datanya gitu, atau kadang hal yang simpel gitu ya terkait dari codingan dan untuk R dan seterusnya. Oke, nah eh, sekali lagi bahwa karena ini merupakan bagian kuliah, tetapi ini kami coba untuk membuat format yang bisa eh, diikuti oleh semuanya gitu ya, diikuti oleh semuanya. Jadi tenang saja gitu ya. Jadi kita akan coba akomodir peserta kelas, tidak hanya peserta kelas, mohon maaf, tapi juga semua partisipan yang sudah hadir di sini ya, mengenai materi data visualisasi. Nah, khususnya dengan menggunakan R. Ya, di grup sudah di-share ya untuk instalasi dari software R. Jadi software R ini merupakan kalau nggak salah dua dari software yang paling terkenal di data analis ya, Python yang salah Hmm. satunya dan juga ini R gitu ya. Jadi kalau ini teman-teman semuanya tertarik ya ke arah data analis ya, itu sangat disarankan ya untuk bisa menggunakan software R. Nah, seperti ini dan ini salah satu topik pada hari ini adalah mengenai data visualisasi. Ya, apa itu visualisasi data? Ya, segala macam nanti Mas Arga akan memberikan materinya seperti itu gitu. Jadi ini juga nanti akan ada demo ya sedikit ya demo Mas Arga gitu ya. Jadi kalau bisa nanti diinstal dulu softwarenya ya biar bisa mengikuti ya biar bisa mengikuti dari materi ini. Jadi kalau nanti eh, apa namanya ada pertanyaan ya ketika pelatihan itu bisa langsung ditanyakan seperti itu gitu. Nanti kurang lebih waktunya kita start jam 10.10 tadi jadi sekitar 2 jam nanti ya sampai jam 12 ya. Jadi mungkin sebelum itu bisa selesai kalau nanti ada tanya jawab seperti ini Mas Arga ya biasanya 90 menit atau mungkin kurang lebih lah nanti kita spare untuk tanya jawab. Ya, nanti akan ada absensi di akhir ya, tenang saja. Seperti itu nanti dari panitia gitu akan
share terkait dengan absensi gitu. Sekali lagi kami terima kasih kepada Noliksa yang sudah berkenan menjadi sponsor pada acara ini ya. Untuk sekali lagi ya membuat acara ini tidak hanya dinikmati peserta kelas tapi juga semuanya. Oke, Mas Arga sudah siap? Oke, siap, Pak. Oke, terima kasih Mas Arga. Ini eh, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Muji ya. Dan juga Noliksa. Oke, selamat pagi teman-teman semua di sini. Semoga ini walaupun kita akhir pekan ya, pada masih semangat buat belajar nih, menambah ilmu lagi. Nah, untuk materi hari ini mungkin kita nggak akan apa kayak deep banget gitu ya, nggak sampai technical banget. Ini saya share dulu aja materinya. Nah, ini karena mungkin perkenalan ya. Jadi perkenalan materi aja di sini ada mungkin banyak yang belum tahu soal R. Mungkin teman-teman lebih sering tahunya soal Python ya. Nah, mungkin di awal saya jelaskan dulu bedanya apa sih, terus kenapa harus belajar programming gitu ya untuk mengolah data, kenapa nggak di Excel aja gitu misalkan. Nah, itu mungkin di awal saya ceritakan dulu sebelum nanti kita demo juga ya. Nah, demonya pun tenang aja teman-teman, karena sekarang udah enak banget ya ada ChatGPT. Jadi mungkin nanti selain saya mendemokan, saya juga kasih lihat gitu. Kalau bingung atau stuck ya, bingung nih programmingnya salah terus. Nah, itu kita sambil lihat ChatGPT aja nanti teman-teman ya. Oke, nah untuk materinya sendiri di sini kurang lebih data sama slide-nya sudah saya taruh ya di drive-nya teman-teman. Nanti kita akan pakai satu data di sini, data penjualan sepeda gitu. Jadi ini ada data terkait sepeda. Nah, tapi mungkin di sini saya cerita dulu ya, eh, supaya kita dapat gambaran nih untuk hari ini tuh sebetulnya kita ngapain aja sih gitu. Oke, nah mungkin perkenalan dulu dari saya teman-teman. Tadi udah sempat dikenalkan juga sama Pak Muji ya. Saya di sini sebagai data analis di Kawan Lama Group. Mungkin di sini ada yang tahu nih beberapa anak perusahaannya, Kawan Lama Group atau produknya. Boleh sambil tulis di chat aja ya. Nah, saya kebetulan ini beruntung sekali masih linear ya. Dulu tuh yang kenalin saya ke R itu adalah Pak Muji juga. Jadi saya terima kasih banget sama Pak Muji. Walaupun saya background-nya tuh di teknik industri, teman-teman, jadi bukan spesifik ngomongin data ya atau computer science, tapi karena dulu background-nya saya di laboratorium statistik, saya belajar juga ngolah data, akhirnya sampai sekarang pun masih keterusan gitu, bidangnya masih di data. Jadi untuk teman-teman yang belum punya background programming, gitu jangan berkecil hati ya, karena untuk kita belajar programming itu sekarang sangat mudah gitu. Jadi eh, transisinya itu bisa lebih cepat teman-teman ya. Jadi nggak usah minder. Nah, mungkin kalau cara saya belajar itu saya biasa nulis, belajar sambil saya tulis ya. Jadi teman-teman bisa lihat beberapa mungkin bisa dibilang portofolio atau karya-karya saya sebelumnya. Misalkan tadi kita ngomongin segmentasi customer gitu ya. Nah, itu di sini saya bikin tulisannya sambil di sini ada codingnya gitu. Jadi mungkin ini bisa siapa tahu jadi cara yang oke juga buat teman-teman belajar ya. Jadi sambil belajar sambil ditulis aja. Kalau sekarang saya sering lihatnya itu pada suka nulis di LinkedIn ya. Jadi bisa sambil ditulis di sana aja. Sama nambah-nambah exposure ya. Oke. Nah, mungkin itu sedikit tentang saya. Nanti mungkin silakan bisa di-add juga LinkedIn saya di sini. Saya biasa kalau ada yang mau nanya-nanya terkait misalkan materi atau ada yang bingung, itu silakan. Mungkin ada yang butuh konsul atau pengen denger cerita saya juga, boleh ya, silakan di-add aja LinkedIn-nya. Oke, nah kita belajar dulu di sini ya, kenapa sih kita perlu visualisasi data kayak gitu.
Nah, sebetulnya menurut saya sekarang itu skill sebagai data analis tuh harusnya bukan sesuatu yang spesifik nih, harus ada pekerjaan namanya data analis kayak gitu. Nah, menurut saya kalau sekarang itu sama kayak zaman dulu ya. Zaman dulu itu untuk nyari lowongan kerja kita menuliskan, oh bisa Microsoft Excel, bisa Microsoft PowerPoint. Tapi sekarang itu kan nggak perlu ditulis ya itu ya, karena semua orang sekarang ekspektasinya, oh ini orang udah bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Word, dan seterusnya gitu. Nah, menurut saya ke depannya itu akan sama nih dengan si data analis ini ya sebagai skill. Jadi diharapkan sekarang itu semua orang bisa ngolah data sendiri, bisa bikin presentasi yang bagus gitu ya, menampilkan data kayak gitu. Jadi nggak cuma pekerjaan sehari-hari aja, tapi juga bisa nge-present. Ya, misalkan sesimpel kalau orang sales, oh bisa nih ngasih lihat laporan salesnya seperti apa. Admin pun juga mungkin sama ya. Bahkan kayak di customer service, itu juga pasti diminta nge-present nih. Oh, bulan ini ada berapa sih yang komplain gitu ya. Barang apa saja yang suka rusak gitu, dan juga dikomplain customer. Nah, itu kan secara tidak langsung tuh sebetulnya skill data analis tuh kepake gitu di semua tempat. Jadi menurut saya nggak ada ruginya gitu teman-teman untuk belajar cara mengolah data dan terutama memvisualisasikan data gitu ya. Nah, terus kenapa sih kita harus satu bisa mengolah data tadi ya. Terus yang kedua kenapa harus bisa memvisualisasikan data gitu. Nah, sebetulnya karena sekarang ini kita apa-apa itu banyak bikin presentasi ya atau mungkin report gitu. Nah, menurut teman-teman nih dari dua tampilan data berikut ya. Ini data yang ditampilkan sama gitu, yaitu top ya, top market cap di saham Indonesia. Ini kayaknya per tahun lalu, saya belum update datanya ya. Kira-kira nih teman-teman, lebih enak lihat yang sebelah kiri yang berupa table atau yang sebelah kanan nih kita bikin menjadi diagram batang ya atau bar chart nih. Kira-kira lebih enak dilihat mana nih teman-teman ya? Mungkin boleh sambil di chat nih, sambil saya lihat nih ada 100 orang di sini. Oke, lebih enak yang kanan ya. Yang kanan kita bisa langsung tahu gitu. Oh, yang paling tinggi itu yang brand. Kalau yang kiri, mungkin ini lagi bagus, datanya urut gitu ya. Jadi brand masih ada di atas. Tapi kalau kita mau membayangkan nih 1.200 triliun, ini 600 miliar gitu ya. Sorry, ini 600 triliun kayak gitu. Nah, ini belum kelihatan nih kalau bahwa sebenarnya si brand ini udah dua kalinya BRI gitu ya. Dengan visualisasi kita jadi lebih gampang untuk menyampaikan informasinya. Terus juga mungkin yang kedua di sini saya mau nampilin gitu ya. Oh, ini kalau dari Google Search Trend itu ini awal-awal Gemini rilis ya teman-teman ya. Mungkin secara tren ChatGPT itu stagnan gitu ya, cuma di segini-segini aja. Oh, tapi kita bisa kasih lihat Gemini ini trennya naik gitu. Nah, terutama ini juga lebih enak dilihatnya ya, kalau kita bikin sebagai tren atau line chart nih, dibanding kita nampilin dalam bentuk table aja gitu. Jadi itu kenapa menurut saya teman-teman tuh harus punya skill juga untuk menampilkan data gitu. Terutama juga karena kalau dari pengalaman saya ya, di tempat kerja juga, seringkali kan kita nge-present atau membuat reporting itu ke orang yang lebih senior gitu ya. Bisa manajer atau mungkin direktur. Nah, mereka kan waktunya tidak banyak ya teman-teman ya. Terus mereka juga urusannya banyak gitu. Kadang kalau kita ngasih data yang terlalu complicated, mereka butuh waktu nih untuk mencernanya gitu ya. Jadi kita harus bikin datanya ini sesimpel mungkin gitu tampilannya supaya mereka langsung dapat idenya, oh ini tuh sebenarnya si Arga nih lagi ngomongin apa sih gitu. Nah, itu gunanya kita bisa bikin visualisasi yang efektif. Oke.
Nah, ini mungkin sedikit cerita sejarah aja ya. Kalau kelas data visualisasi pasti saya akan membawa data ini gitu. Jadi ini ceritanya zaman dulu tuh ada orang nih, ada namanya Jon Snow ya teman-teman. Jon Snow ini dulu itu dia hidup di zamannya ada wabah kolera gitu. Dan zaman dulu tuh nggak tahu nih bahwa kolera itu disebabkan oleh adanya bakteri gitu ya. Taunya oh kalau dulu sakit ya misalkan karena ada setannya kayak gitu atau dulu biasanya ada namanya teori eh, miasma mungkin kalau teman-teman tahu ya jika udaranya jelek ini pasti bikin penyakit gitu jadi nggak tahu namanya virus namanya bakteri zaman dulu tuh nggak tahu nah tapi si Jon Snow ini dia tidak cara dia tahu sumber penyakitnya gitu ya dia memetakan nih oh ini ada denahnya. Terus ini setiap batangnya ya teman-teman ya, itu menggambarkan kasusnya nih. Nah kalau kita lihat di sini yang paling tebel ya, itu di daerah Broad Street ini nih. Dia jumlah kasusnya paling tinggi di sini. Wow, ternyata setelah diselidiki penyebab kolera ini adalah karena si sumber airnya itu, si pompa airnya ini tercemar nih sama di situ kalau nggak salah ada septic tanknya gitu. Jadi sumber airnya ini sebelahan sama septic tanknya dan dia tercemar. Jadilah ini dia wabah kolera. Nah ini sebenarnya simpel ya. Kita cuma menampilkan data aja kayak gitu. Tapi dengan visualisasi data ini secara cepat kita bisa langsung lihat di sini ya. Oh jumlah kasusnya itu paling tinggi ada di sini gitu. Jadi actionnya atau aksinya yang bisa diambil juga lebih terarah gitu. Oke, nah mungkin kita sambil demo aja ya di sini ya teman-teman ya, biar lebih banyak waktunya untuk belajar ngoding. Cuman saya lanjut ke toolsnya dulu. Mungkin terkait dengan ranah data analitik gitu ya, sambil teman-teman berkenalan juga, itu toolsnya ada banyak banget gitu. Terutama kalau kita ngomongin visualisasi ya. Sebetulnya sebagian besar pekerjaan kita gitu bisa selesai dengan menggunakan Excel atau Google Sheet gitu ya. Misalkan nanti mungkin sambil demo saya akan secara barengan juga mencontohkan kalau bikin visualisasi di Google Sheet menggunakan data ini itu seperti apa gitu. Nah, tapi gimana kalau datanya itu sudah besar banget gitu ya? Contohnya di tempat saya biasa ngolah data itu sampai misalkan 10 juta baris gitu atau 5 juta baris gitu ya. Nah, itu pasti di Excel atau di Google Sheet itu nggak bisa tuh dia ngolah karena dia limitnya itu 1 juta baris saja dan pasti nanti akan sangat lemot ya teman-teman ya. Itulah kenapa kita butuh namanya di sini ada R sama Python nih. Dua-duanya sebetulnya secara fungsi sama ya untuk membantu teman-teman mengolah data gitu yang jumlahnya bisa lebih banyak dibandingkan Excel. Nah, bedanya apa sih R sama Python ini? Nah, kalau teman-teman lebih condong atau pekerjaan sehari-harinya mungkin seperti Pak Muji gitu ya, dosen, akademisi, atau mungkin yang banyak berkaitan sama statistika gitu ya, itu akan lebih bagus kita pakai R gitu. Tapi kalau teman-teman lebih condong nih, misalkan ke pembuatan aplikasi atau mungkin melakukan eh, menggunakan AI gitu ya, atau machine learning, nah itu menurut saya lebih condong ke Python aja. Cuman untuk pengolahan dasar, untuk mengolah data atau membuat visualisasi gitu ya, dua-duanya sama-sama oke. Tapi menurut saya cara penulisannya, ini style, sorry, selera ya. Kalau menurut saya masih lebih enak menggunakan R gitu untuk mengolah data sehari-hari dibanding Python. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi harapannya hari ini ya, teman-teman mungkin tertarik nih mendalami R. Nah, itu boleh banget. Tapi juga kalau hari ini pengen, oh, lebih ke pengen tahu gitu ya. Oh, ternyata bisa ya kita mengolah data pakai programming gitu. Bikin chart pakai programming, terus lebih tertarik pengen belajar Python juga nggak masalah gitu. Dua-duanya masih sering kepakai gitu untuk pekerjaan sehari-hari. Terus juga kalau teman-teman lebih
sering juga mendengar gitu ya, namanya dashboard kayak gitu. Biasanya ini eh, sering dipakai juga ya. Wah, kekecilan yang gede aja. Nah, misalkan suka melihat yang bentuknya seperti ini ya. Nah, ini namanya dashboard nih, teman-teman. Jadi ini tuh kayak kita merangkum gitu ya. Misalkan ngomongin usaha nih atau bisnis ya. Oh, hari ini tuh salesnya berapa sih gitu. Atau kita punya pendapatan berapa aja. Apakah naik dibanding bulan sebelumnya atau stagnan atau seperti apa. Nah, ini namanya dashboard ya, teman-teman. Nah, ini untuk membuat dashboard itu biasanya toolsnya banyak, cuman yang paling sering dipakai gitu ya. Kalau yang versi gratis banget itu teman-teman bisa pakai Looker Studio. Terus juga kalau untuk perusahaan yang mungkin sudah cukup matang ya, itu biasanya antara pakai Power BI atau Tableau gitu. Nah, kalau saya sendiri di kerjaan sehari-hari, tiga-tiganya kepake sih gitu. Jadi ini adalah tools-tools yang mungkin teman-teman mau explore kalau mau belajar visualisasi data. Ya. Nah, mungkin di sini sudah install RStudio semua, teman-teman. Mungkin cara ngeceknya sambil saya buka RStudionya aja ya. Cara ngeceknya mungkin sudah seperti ini tampilannya dari teman-teman semua. Mungkin yang sudah dibuka studionya boleh ditulis ready nih. Kita sambil demo aja ya di sini ya. Biar lebih banyak waktunya nih untuk praktek. Oke, boleh. Saya mau cek dulu nih teman-teman. Boleh tulis ready di chat. Jadi saya tahu siapa yang sudah siap dengan RStudionya. Oke, Kak Eka sudah, Kak Dema sudah nih. Terus Kak Notiva juga sudah ya. Nah, kalau teman-teman mungkin versi R-nya di sini beda sama saya, itu nggak apa-apa ya. Saya mungkin ini masih yang lama. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang lebih baru R-nya. Oke, sip. Nah, nanti mungkin sambil di sini untuk yang baru pertama kali ya buka R Studio, sambil saya jelasin dulu aja. Jadi R Studio ini sebetulnya apa sih gitu. Nah, R Studio ini kalau saya biasa ibaratkan nih kayak apa ya, Microsoft Word gitu ya teman-teman ya. Jadi ke tempat kita nanti ngedit eh, programming kita, kita bisa juga simpan nanti outputnya. Nah, di sini ada R, ada R Studio. Bedanya apa sih gitu ya? Nah, R ini cuma bahasanya aja nih teman-teman ya. Jadi kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayak gitu. Nah, R Studio-nya adalah ibaratkan kayak mungkin buku atau Microsoft Word ya. Jadi tempat kita menuangkan nih bahasa kita ke dalam satu tempat gitu. Jadi memang kita harus install masing-masing ya. Nah, install R dulu, baru install R Studio. Nah, di R Studio sendiri ini menunya banyak ya, tapi nanti kita coba kenalin satu-satu. Nah, yang pertama dulu di sini, mungkin kalau layar saya masih terlalu kecil, boleh kasih tahu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama kita kenalan dulu nih. Di sini di R ini ada namanya konsol ya teman-teman ya. Nah, konsol ini sebetulnya tempat kita bisa langsung menulis nih eh, programmingnya atau kodenya. Apapun yang kita tulis di sini,
itu nanti akan dijalankan sama si R. Contohnya, saya nulis satu tambah satu. Nah, nanti dia akan langsung nih keluarin outputnya ya. Jadi satu tambah satu itu adalah dua. Atau misalkan 11 kali 11 gitu ya. Nah, nanti dia juga langsung mengeluarkan hasilnya gitu. Jadi sebetulnya tanpa kita ngapa-ngapain, kita bisa langsung ngoding di sini. Cuman ini kurang ideal nih kalau kita mau nulis programming yang panjang ya, terutama kayak kita ngolah data sama bikin visualisasi gitu. Nah, sebetulnya ada nggak sih tempat yang lebih proper ya dibanding si konsol ini? Nah, ada nih teman-teman. Kita bisa bikin di sini namanya R Markdown. Oke. Kalau saya kecepatan kasih tahu aja, di sebelah atas nih ada tanda plus nih teman-teman. Silakan boleh dipencet tanda plusnya. Ini kita akan membuat new file, terus R Markdown. Nah, kalau mungkin ada yang belum ada install apa-apa, ketika muncul pop-up boleh dipilih yes aja ya teman-teman ya. Tapi kalau tidak ada kendala, nanti outputnya harusnya seperti ini. Jadi silakan boleh dicoba. Nah, ini boleh diedit, autornya siapa, judulnya apa, tapi kalau mau di skip juga nggak masalah ya. Kita bisa langsung di okein aja. Nah, kalau di okein nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini bisa ditarik ke bawah aja. Oke, sampai sini dulu nih. Mungkin yang sudah muncul R Markdown-nya, boleh tulis satu di chat. Oke, sip. Masih aman ya? Oke, oke, sip. Nah, jadi teman-teman yang bagian atas ini itu dibiarkan saja. Jadi ini tuh kayak apa ya, settingan awal lah atau setup dari si R Markdown ini. Jadi kita nggak perlu tak-atik, nggak masalah, tapi jangan dihapus juga gitu. Kita biarin aja. Nah, di dalam R Markdown ini teman-teman tuh bisa nulis sama seperti nulis di dalam dokumen biasa gitu. Contohnya tadi saya punya website ya. Tadi saya punya artikel seperti ini gitu. Nah, ini tuh salah satu contoh output dari R Markdown juga nih. Jadi teman-teman bisa nulis judulnya, bisa bikin hyperlink juga di sini. Jadi kalau diklik bisa muncul ya linknya gitu. Terus juga teman-teman bisa melampirkan script atau kode juga di sini. Nah, itu salah satu benefitnya kita menggunakan R Markdown. Cuman mungkin nanti kita nggak akan belajar sampai situ ya. Cuman kalau teman-teman tertarik, itu salah satu benefitnya kita pakai R Markdown. Jadi kita bisa, di sini ada hashtag ya. Ini sama seperti kita bikin outline atau kayak heading gitu. Misalkan ini ada introduction, library, terus kalau di sini ada, jadi ini headingnya bintang satu, ini hashtagnya dua gitu. Semakin ke bawah, semakin banyak gitu. Mungkin bisa lebih kelihatan juga, tapi ini teman-teman nggak usah lakuin, ini saya contohin aja. Itu bisa diklik yang visual. Nah, ini nanti mungkin akan lebih kelihatan ya.
Mungkin teman-teman kalau lebih pengen kelihatan outputnya lebih rapi, bisa klik di sini ada visual. Jadi tampilannya nanti langsung di edit nih sama RStudio untuk menampilkan sesuai outline-nya. Nah, ini sampai ke bawah, boleh dihapus saja, nggak apa-apa. Jadi kita mulai dari nol seperti ini. Yang atas ini kita biarkan aja, yang bawah kita tulis nanti ya. Nah, misalkan teman-teman tadi mau ngasih judul ya, bisa pakai heading satu itu dikasih aja hashtag. Hashtag, nah nanti dia akan langsung muncul seperti ini gitu. Kalau saya ulang lagi, di hashtag aja, terus enak kan ya, kita sama kayak nulis biasa. Jadi teman-teman pun kalau mau belajar bisa ditulis di sini gitu. Terus teman-teman juga bisa menulis paragraf biasa ya, seperti ini di R. Jadi ini nanti akan muncul sebagai teks biasa, bukan sebagai coding ya di R-nya. Nah, terus baru nih, kalau kita mau ngoding di R ya, itu caranya gimana sih? Sorry. Nah, kita harus membuat namanya chunk nih, teman-teman ya. Bisa pakai shortcut, bisa cara manual juga. Nah, kalau di Windows, shortcutnya itu Control Alt I. Kalau di Mac itu kalau nggak salah Command ya, Command Alt I. Nah, kalau di sini ada tulisannya R gini ya, ini berarti dia naruh kode di sini. Jadi teman-teman bisa nulis kode seperti ini. Misalkan tadi kita ulang lagi satu tambah satu ya, itu nanti hasilnya akan keluar di bawah. Sambil saya tulis saja. Nanti ini saya copy juga ke teman-teman ya untuk materinya. Kontrol. Oke. Mungkin sampai sini dulu nih. Yang sudah berhasil boleh kasih tahu. Kalau saya kecepatan atau mau diulang lagi boleh silakan ya. Santai aja teman-teman ya. Terus nanti kalau kita di sini bikin heading ya, ada learning with R, terus nanti misalkan ada read data gitu misalkan ya. Nah, nanti di sebelah kanan ini ada outline-nya nih. Jadi kita bisa pindah-pindah dengan cepat ya teman-teman ya. Itu mungkin nanti aja, sampai sini dulu aja. Kalau masih aman teman-teman, boleh tulis aman di chat. Kalau sudah aman kita lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya.
Oke, sip. Kita lanjut dulu. Nah, ini mungkin biar lebih, kita langsung belajar aja nih, mengolah data ya. Nah, untuk next step-nya kita akan, teman-teman boleh download nih datanya yang Bike Shop CSV ini, silakan di-download. Mungkin sebelum download, sorry, saya agak skip-skip ya. Ini mungkin teman-teman bisa save dulu untuk dokumennya ya. Silakan di-save aja. Ctrl S bisa, bisa dipilih yang tombol tadi juga. Terus teman-teman silakan bikin folder gitu. Misalkan saya taruh di satu folder nih, praktis R. Nah, ini disimpan dulu saja si R Studio-nya. Terus nanti untuk si filenya ya, si bike shop-nya ini silakan ditaruh di folder yang sama teman-teman, biar memudahkan ya. Oke, nah kurang lebih nanti seperti ini. Ya, bisa saya tulis di catatan ya. Save normal. Oke, kalau sudah di-download, kita lanjut nih untuk read data ya teman-teman ya di sini ya. Kita bisa manggil datanya tadi. Nah, di R itu kita bisa menyimpan nih teman-teman si bike shop-nya ini supaya terbaca di R. Caranya adalah teman-teman tulis tulis saja karena ini filenya adalah CSV ya. Oke, Kak Putra, supaya tulisannya tebal. Ini mungkin saya make sure dulu Kak Putra di sini sudah dipilih yang visual atau masih yang source nih, yang atas. Kalau sudah visual, nah ini ketika menuliskan kata-katanya nih Kak, dikasih hashtag dulu di awal. Jadi hashtag, spasi, nah baru ditulis. Nah ini namanya heading satu ya, karena tadi satu. Oke, sip, mantap. Nah, untuk DR sendiri, teman-teman, dia bisa baca berbagai file ya. Bisa Excel, bisa CSV. CSV ini sebetulnya kalau saya buka mentahan ya, bentuknya itu kurang lebih ya kayak gini kalau di Notepad tampilannya, tapi juga sama kayak file Excel ya. Nanti mungkin coba saya bikin jadi Excel biar kita sambil contohkan juga. Cuma di sini karena kita filenya adalah CSV,
Jadinya kita pakainya kalau di R namanya ada read.csv nih. Kita sangat simpel ya. Kita mau baca apa nih? Baca file CSV. Nah, di sini teman-teman tinggal pakai di sini ada petik dua di sini ya. Jadi pakainya yang petik dua di sini. Terus tadi nama filenya, baik shop ini bisa ditulis saja. Atau kalau mager nih, mager nulis nama filenya ya, teman-teman bisa pencet tab aja nih. Nanti dia akan muncul opsinya. Mana nih yang mau ditulis. Nah, ini tinggal dipilih aja. Bisa diklik, bisa di-enter. Oke, jadi sambil saya ulang lagi. Kita read.csv, terus karena nama filenya ini karakter ya, setiap karakter atau teks itu harus kita kasih tanda petik seperti ini. Nah, dari sini tinggal dipencet tab aja. Nanti akan muncul nih list file yang ada di folder yang sama dengan si R Markdown-nya. Oh, di sini ada belajar.r, ada CSV. Nah, kita panggil yang CSV aja. Nanti dia akan muncul datanya kayak gitu. Nah, ini saya kasih contoh datanya mungkin yang tidak terlalu besar ya, cuma 3.000 baris. Terus di sini datanya ini baru bisa dilihat aja nih teman-teman, atau belum bisa diolah ya, karena kita baru ngerit aja. Nah, supaya datanya ini bisa kesimpan di R-nya, bisa kita pakai berkali-kali, kita harus simpan datanya nih ke memori R dengan cara, nah, kita harus ngasih nama ya. Jadi misalkan kita kasih nama bike shop seperti ini. Supaya apa? Supaya dia tersimpan di dalam R-nya. Sambil saya kasih contoh. Nah, ketika saya jalankan kodenya seperti ini, di sebelah kanan nih teman-teman, atau mungkin di bawah ya, bisa dicari di sini, ada tulisan environment. Nah, di sebelah sini muncul bike shop ya. Jadi di sini kita baru baca filenya, terus di sini ada namanya filenya adalah bike shop. Teman-teman juga bisa lihat nama kolomnya itu di sini diklik panah aja. Seperti itu. Ya, jadi setiap kita membaca data nih teman-teman ya, kalau di R kita harus disimpan nih. Atau kalau di sini namanya simpan ya. Atau biasanya kalau secara teknikal namanya assign. Tapi intinya adalah supaya si bike shop ini nanti kita bisa panggil lagi gitu ya di script atau di kode berikutnya. Oke. Oke, aman nih teman-teman. Bisa kita lanjut. Boleh tulis di chat. Oke, Kak Rama, absensi nanti ada di akhir ya, Kak ya.
Oke, gimana? Teman-teman aman nih? Bisa kita lanjut? Atau masih ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, Kak Putra aman ya. Oke, Kak ini boleh kita ulang lagi ya. Nah, jadi untuk memanggil datanya nih Kak, biar mudah ya gitu ya, atau biar nanti tidak bingung, pastikan nih ketika kita punya file R Markdown, data yang mau kita panggil itu kita taruh di satu tempat gitu. Misalkan di sini di satu folder practice R ya, supaya memanggil datanya gampang. Nah, untuk manggil datanya karena ini filenya berupa CSV ya, jadi kita harus pakainya read CSV. Terus karena nama filenya itu dia kan nama filenya karakter ya atau teks gitu ya. Kita harus kasih tanda petik dua seperti ini. Nah, kemudian untuk nama filenya itu kita boleh tulis manual seperti ini atau mungkin kalau takut typo bisa di copy gitu ya dari sini di rename. Di copy dari sini juga bisa. Nah, atau saya biasanya pakai cara cepet aja. Dari R itu dia ada fitur nih untuk ngelis ya, atau menuliskan semua file yang ada di folder yang sama. Dengan cara dipencet tab aja. Pakai tab di atas caps lock. Nah, itu dia akan ngasih tahu nih, oh di sini ada file belajar R, ada file Bikeshop CSV. Nah, kita bisa pilih aja yang Bikeshop CSV gitu. Nah, tapi kalau kita seperti ini saja, itu tuh dia baru membaca data aja nih. Datanya belum bisa diolah ya. Supaya datanya bisa diolah, kita tuh harus simpan dia di R atau di memorinya R sebagai di sini namanya bike shop. Atau mungkin mau pakai nama yang lain juga boleh gitu. Misalkan apa ya? Misalkan P1 gitu misalkan ya. Nah, ini juga bisa. Nah, karena di sini kita kasih namanya bike shop ya. Di dalam area sendiri di sini nanti dia akan tersimpan nih. Oh, kita punya data namanya bike shop nih. Datanya adalah seperti berikut gitu. Jadi kita bisa panggil si datanya. Nah, kalau kita tulis kode lagi di bawah bike shop, dia nanti akan tetap muncul gitu ya, atau memunculkan datanya. Oke, mungkin karena sisa 1 jam lagi ya, kita langsung visualisasi aja habis ini. Nah, mungkin saya praktekkan dulu nih visualisasi yang akan kita lakukan itu. Ada beberapa nanti mungkin tergantung waktunya ya. Yang pertama, misalkan saya pengen mendapatkan nih, kalau sini saya kasih contoh dulu di Google Sheet ya. Saya pengen mendapatkan misalkan jumlah barang yang terjual ya, kuantitinya yang terjual berapa untuk masing-masing kategori produk nih, atau dari brand aja kali ya. Dari masing-masing brand atau merek nih, produknya yang terjual itu berapa sih? Nah, mungkin kalau di Excel atau di Google Sheet kita biasa pakai pivot table ya. Kita bisa pakai pivot table, terus kita taruh di sini tadi brand name dan juga quantity ya, langsung di sum gitu. Nah, ini mungkin simple ya kalau di Google Sheet ya, karena datanya masih dikit nih, kita ngolahnya bisa cepat. Nah, kita akan melakukan hal yang sama di R. Mungkin biar kelihatan saya taruh seperti ini aja. Nah, kita lanjut. Nah, untuk.
Untuk mengolah data nih atau melakukan agregasi teman-teman ya, supaya mudah, biasanya tuh kita butuh nih library atau package tambahan gitu. Nah, di sini untuk mengolah data itu kita bisa akan butuh namanya dplyr di sini, dplyr yang kemarin mungkin di panduan instalasi teman-teman sudah lakukan ya. Terus nanti untuk visualisasi kita pakai namanya ggplot 2. Ini sambil saya tulis semua aja package-nya nanti yang akan kita butuhkan ya. Tiga ini aja mungkin library. Nah, mungkin sambil saya jelaskan ya, library ini apa sih gitu. Ini kalau saya biasa mengibaratkan nih teman-teman kayak aplikasi nih. Kalau di HP bawaan atau habis beli gitu ya, itu kan mungkin ada beberapa aplikasi yang kita nggak punya atau HP-nya nggak punya. Misalkan di HP-nya itu ketika habis beli nggak ada WhatsApp. Nah, WhatsApp-nya itu kan harus diinstal dulu ya. Jadi teman-teman harus install, tapi cukup sekali install aja si WhatsApp nih. Nah, supaya WhatsApp-nya ini bisa dipakai, kan dia harus dipanggil ya, atau dibuka aplikasinya. Sama juga seperti di sini ada package dplyr, ada ggplot2, ada scales. Nah, ini juga cukup diinstal satu kali. Kalau sudah diinstal, dia nanti akan perlu dipanggil gitu ya setiap kita menulis script gitu. Nah, kita akan butuh tiga package ini nanti dari mengolah data sampai membuat visualisasinya di R. Nah, kalau misalkan teman-teman belum install ya package-package-nya, itu bisa dibuka lagi ya di workshop pedoman instalasinya. Itu di bagian bawah nih. Kita bisa di-copy ini untuk instalasinya ya. Saya harap teman-teman udah install semua. Nah, yang pertama, sebelum kita membuat visualisasinya nih, kita berarti perlu ya, misalkan visualisasinya itu tadi kita akan bikin bar chart aja deh, yang simple ya. Kita bikin bar chart seperti ini untuk menampilkan nih penjualan dari masing-masing brand itu seperti apa. Saya biar kelihatan kita short aja. Nah, mungkin kalau di Google Sheet bisa langsung dapat angkanya ya. Nah, kalau di R caranya gimana sih? Gitu. Nah, di sini kita akan kenalan nih teman-teman dengan namanya agregasi data ya. Agregasi data ini kalau takut susah ngapalin, bayangin aja ya, agregasi data ini sama kayak kita bikin pivot table nih kalau di Google Sheet atau Excel ya. Jadi dari data kita yang mentah ini, yang banyak banget datanya, kolomnya, kita mau cari tahu nih, apa sih misalkan total gitu ya, total quantity yang terjual gitu. Atau misalkan pengen tahu nih jumlah ordernya atau jumlah transaksinya ada berapa sih? Nah, kita bisa tambahkan aja di value di sini, mau dicari uniknya berapa gitu ya. Nah, kita langsung dapat nih jumlah ordernya itu ada berapa ya untuk masing-masing brand. Nah, kalau di R, untuk melakukan agregasi, teman-teman bisa menggunakan namanya summarize gitu. Jadi di sini teman-teman kan tadi sudah punya bike shop ya, udah punya datanya nih. Nah, kita bisa ngolah datanya nih, teman-teman. Ini kita pakai namanya piping gitu. Nah, piping ini ibaratnya sama kayak kita meneruskan nih datanya itu mau diapain sih gitu. Jadi sambil saya tulis aja ilustrasinya ini. Nah, mungkin ilustrasinya akan seperti ini ya. Jadi kita akan bikin kolom baru, misalkan namanya total quantity. Nah, itu adalah sum dari apa sih?
sum dari quantity ya. Di sini kita punya kolom quantity gitu. Nah, kurang lebih cara bacanya seperti itu nih untuk summary ya. Terus kalau bikin kolomnya lebih dari satu nih yang dihitung gitu. Misalkan tadi kita punya jumlah order. Nah, kalau mau count unique, kalau di R itu namanya and distinct nih. Eh, Tenang aja teman-teman ya, untuk sintaksnya ini nggak perlu dihafalin. Mungkin nanti sehabis ini saya kasih contoh promnya ya. Nah, jadi di sini adalah contoh kita melakukan agregasi data ya kalau di R. Tadi berarti ada order, count unique ya. Nah, kurang lebih ini belum saya kelompokin by brand ya, masih total. Angkanya sama nih ya teman-teman ya. Total quantity yang terjual ada 5.600, terus jumlah ordernya itu ada 1.200 di sini ya. Nah, jadi ini kurang lebih apa yang kita lakukan ini sama nih kayak kita melakukan pivot table kalau di Google Sheet. Nah, di sini cara bacanya adalah dari data bike shop kita mau lakukan langkah apa nih? Oh, kita mau summary datanya nih, kita mau agregat. Nah, di sini kita bikin kolom baru ya. Ini namanya bebas, tapi better jangan pakai spasi ya teman-teman ya. Kalau bisa bentuknya seperti ini, huruf kecil semua, terus kalau mau spasi ya pakai underscore gitu. Misalkan ya kita ganti ke quantity itu juga bisa. Nah, nanti di hasil akhirnya juga akan berubah gitu. Nah, ini mungkin saya copy aja kalau teman-teman mau nyoba ya. Nah, mungkin kalau di ChatGPT nih, kalau nge-prompt di ChatGPT biasanya saya akan kasih tahu nih, called by shop are how to aggregate the data so that I can get the. Nah, saya biasanya kasih tahu secara detail ya, nama datanya itu apa, terus nanti tinggal di kasih tahu juga outputnya nih mau apa sih gitu. Di sini dia ngasih contoh seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai juga. Kurang lebih sama ya dengan yang kita lakukan tadi ya. Nah, menurut saya sekarang udah enak banget nih kalau teman mau belajar menggunakan R atau Python ya, karena ChatGPT atau mungkin AI yang lain itu kurang lebih ngasih kodenya juga menjelaskan gitu. Masing-masing step ini ngapain aja sih seperti itu. Nah, terus kita pengen tahu nih di sini ya, agregasi per kategori. Kita kan pengen dapat ya, masing-masing quantity ini berapa sih, sorry, masing-masing brand ini berapa sih kuantitinya gitu ya. Nah, kurang lebih kodenya sama nih teman-teman. Jadi ini kalau mau bisa di copy aja dari yang atas. Nah, tinggal kita kasih tahu nih. Kalau yang atas kan agregasi secara total ya. Kita nggak ngasih tahu harus dikelompokkan datanya nih. Nah, kalau kita mau ngasih tahu ke R-nya, tolong dong dikelompokin gitu ya, berdasarkan brand name. Nah, di R itu kita kasih tahu di bawah ini ada namanya dot by. Jadi dia sengaja gitu ngasih dot di depan. Kita mau kelompokkan datanya berdasarkan apa nih? Berdasarkan brand. Nah, nanti dia akan langsung gitu ngasih tahu ya urutannya, sorry, kuantitinya masing-masing brand itu seperti ini. Nah, again, kan ini kalau kita nggak simpan gitu ya, atau assign, itu dia hanya dimunculkan saja.
Misalkan nanti kita mau bikin plot berdasarkan data ini ya, bikin visualisasi berdasarkan data ini, kita harus simpan datanya gitu. Misalkan saya ngasih namanya pivot satu saja. Nah, itu nanti di sini, di environment-nya ini, dia akan muncul pivot satu, supaya apa? Supaya nanti di bawah kita bisa panggil lagi datanya, supaya nggak panjang ya kodenya ya. Oke. Sampai sini nih, mungkin teman-teman silakan boleh dicoba dulu. Sama mungkin ada yang mau ditanyakan gitu. Habis ini tinggal kita bikin visualisasinya ya. Mungkin ini trivia juga, kalau misalkan merasa matanya sakit nih, dia putih semua gitu ya studionya, bisa nggak sih dibikin dark theme? Nah, itu bisa. Teman-teman tinggal pilih tools, terus di tools itu ada global option ya. Nah, di sini ada appearance. Tinggal diganti aja di bawahnya ada theme atau tema. Jadi misalkan mau dibikin gelap, itu bisa ya. Nah, mungkin lebih enak dilihat kalau gelap ya. Kalian, ya, so far kalau dari ChatGPT cukup akurat Kak ya. Jadi saya jarang sih melihat kodenya salah gitu. Jadi sekali nyoba dia harusnya langsung betul ya. Nah, kalau di R ini bisa disebut dengan grouping ya teman-teman ya. Kita di sini mendapatkan ada ini masing-masing brand. Oke, kita lanjut dulu kali ya. Jadi ini nih teman-teman ya. Tadi so far kalau saya recap lagi, pertama kita harus masukkan dulu ya datanya nih dari file CSV di laptop kita ke dalam R. Berarti kita harus baca nih. Kita bisa pakai read.csv. Terus untuk mengolah data kita butuh di sini package-nya namanya dplgr gitu ya. Salah satu aplikasinya itu si Summarize ini adalah bagian dari si dplgr. Jadi memang kita harus panggil nih. Nanti pun kalau teman-teman belajar Python juga sama, harus ada memanggil beberapa package juga sebelum bisa ngolah data ya. Terus untuk summarize ini kurang lebih fungsinya sama dengan pivot table ya. Jadi kalau mau dibayangkan simpelnya ya, summarize itu adalah pivot table. Bisa langsung agregat atau totalan aja tanpa kategori, bisa juga per kategori, misalkan by brand name. Kalau brand name ini saya ganti ke kategori name, itu juga nanti agregatnya berubah ya. Di sini misalkan ada cruiser bicycle, mountain bike, sedangkan kalau tadi kita by brand name ya. Oke, jadi gimana nih teman-teman? So far mudah nggak nih ngodingnya di R nih? Atau mungkin masih pusing nih Kak? Masih bisa ngikutin atau udah mulai kayak deg-degan, panik? Kita lanjut di sini visualisasi ya. Visualisasi bar chart aja dulu yang sangat simple.
Nah, mungkin saya contohkan dulu di Google Sheet-nya dulu nih. Namanya saya ganti dulu aja sampai sini. Nah, mungkin kalau di Google Sheet, saya pakainya Google Sheet ya teman-teman ya. Soalnya kerjaan sehari-hari saya masih enak pakai Google Sheet, jarang yang pakai Excel. Jadi saya lebih hafal. Nah, kalau di Google Sheet mungkin seperti ini ya. Sini aja deh. Quantity. Nah, kan sangat mudah ya bikinnya ya. Kurang lebih mungkin seperti ini. Nanti mungkin kalau mau dirapi-rapiin ya, kita akan lakukan hal yang sama juga di R. Oke. Nah, mungkin biasanya biar rapi ya, itu bisa seperti ini aja. Nah, sip. Oke. Nah, mungkin standar visualisasi saya kalau di kerjaan seperti ini ya teman-teman. Jadi minimalis kayak gitu, nggak banyak grid line atau data-data lainnya. Nah, ini kita pakai cara coba langsung tanya ChatGPT aja ya. Kalau saya jelasin step by step bisa, tapi kayaknya kita coba pakai ChatGPT aja. Nah, kalau saya biar ChatGPT-nya ini cukup akurat gitu ya, ngasih kodenya langsung kita bisa pakai, kita kasih tahu aja. I have the following data. Kita copy dari RStudio kita tadi kodenya, terus show me bar chart. Nah, tapi kita pun harus ngasih tahu detail ya teman-teman ya. Kalau ke ChatGPT biar kodenya bagus. Misalkan tadi kita punya title ya, quantity sold by category. Terus X aksisnya ya, sumbu X-nya itu apa sih gitu. Nah, ini mungkin teman-teman boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Cuman kalau saya biasa pakai bahasa Inggris. X-aksisnya itu berarti tadi adalah si kuantitinya ya. Jadi sold, Y aksisnya itu adalah brand name ya. Terus mungkin make the chart minimalis. Terus juga make the X axis to have thousand margin. Mungkin seperti ini. Coba mungkin output teman-teman bisa beda sama saya ya. Tapi nggak masalah. Nah, langsung deh dapat ya teman-teman ya. Nah, ini setiap ChatGPT ngasih kode, biasanya di atas dia akan ngasih library ya. Ini sama dengan yang kita sudah lakukan tadi. Library-nya sama, dan ini cukup satu kali aja di atas ya. Jadi nggak perlu di copy, nggak apa-apa yang atas ini teman-teman. Karena kita sudah lakukan. Nah, kita coba dulu ya output ChatGPT-nya. Coba saya copy. Oke, nah outputnya kurang lebih belum terlalu rapi ya teman-teman ya. Jadi dari saya hasil kopas ChatGPT, outputnya seperti ini gitu. Dia pakai D minimal. Oke. Terus di bawah ini dia ngasih rekomendasi juga ya. Yang reorder. Coba saya copy yang ini aja. Oke.
Nah, kurang lebih kalau di R panjang teman-teman ya. Sebetulnya kalau kita mau ngoding, di Python pun sebetulnya sama, cukup panjang juga kalau kita mau nge-custom ya. Jadi ini kurang lebih sama step-step yang biasa lakukan juga kalau mau bikin chart di R. Nah, di sini so far sudah bagus. Mungkin kira-kira nih teman-teman ya, sebelum kita ngomongin teknisnya, ini kodenya ngapain aja sih step by stepnya. Ada yang mau di custom lagi mungkin dari chart yang sudah dibuat ChatGPT-nya atau sudah cukup oke kalau saya compare ke sini ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau kayaknya perlu diubah lagi nih atau gimana silahkan. Nanti mungkin di akhir kalau sudah cukup oke ya gambarnya menurut teman-teman baru saya jelaskan ini tuh ngapain aja sih gitu. Outputnya sama ya dengan yang di Google Sheet ya. Kira-kira apakah cukup nih Kak gambarnya? Atau mungkin ada yang masih gatel mau nambahin. Oke Kak Putra mau ganti warna barnya. Oke, bisa banget Kak. Warnanya sebetulnya bisa satu warna aja, misalkan warna biru gitu ya. Atau kita juga bisa bikin dia menjadi gradasi gitu. Nah, coba kita tanya ChatGPT aja. Eh Make the color of the chart to be in. Nah, kalau saya mungkin lebih prefer warnanya kita bikin gradasi ya. Kita coba dulu. Nah, sebetulnya kurang lebih sama, cuman ada satu step tambahan aja. Se- Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti outputnya saya copy di chat juga. Si enak ya sekarang pakai ChatGPT cepet nih. Dulu awal-awal saya harus ngajarinnya satu persatu. Kayak mungkin kita bisa juga tambahin, misalnya bagus nggak ya kalau saya masukin angkanya ke dalam ya. Oke, mungkin Pak Muji atau admin bisa dibantu untuk absensi. Kayaknya nanti ya terakhir ya Pak ya. Mungkin terakhir teman-teman juga suka ya nambahin angka gitu di samping bar chartnya. Kita tambahin aja. Add the number of total quantity. Nah, kita bisa kasih tahu aja. Coba apakah hasilnya bagus? Coba di sini aja. Oke, masih cukup oke sih. Mungkin saya kecilin aja size-nya ya. Nomor ya, jadi menurut saya sekarang kalau programming itu kalau teman-teman pengen belajar banget basic programmingnya supaya lebih tahu gitu ya kalau nanti ada problem bisa ikut membaca kodenya yang salah mana itu oke banget.
Cuman kalau untuk kebutuhan sehari-hari sih menurut saya pakai ChatGPT ini udah sangat membantu ya. Jadi asalkan teman-teman sudah tahu cara nulisnya gimana di R, terus nanti harus apa aja yang harus disiapin, cara baca datanya, tadi package-nya ya, atau library-nya apa saja yang dibutuhkan. Nah, sisanya ke bawah kita full pipe coding atau cuma copy-copy aja dari ChatGPT itu harusnya sudah oke sih. Oke ya. Nah, mungkin ya so far kita sambil demo tadi nggak ada yang error ya dari ChatGPT ya, semuanya udah betul gitu. Jadi cara saya pakai ChatGPT pasti saya kasih tahu supaya prompt-nya bagus ya atau output-nya itu bagus, kita harus kasih detail datanya itu dari mana sumbernya, terus juga eh, chart-nya yang mau diminta tuh spesifiknya seperti apa. Nah, kita harus ngasih tahu detail gitu ya. Supaya apa? Supaya hasil akhirnya itu bagus. Nah, mungkin di sini saya jelasin dikit aja kali ya. Ini sebetulnya ngapain aja sih gitu. Teman-teman nggak harus hafal banget. Yang penting saya jelasin konsepnya aja. Betul, kali ya bisa banget preprocessing datanya. Kayak tadi untuk menyiapkan si agregasi datanya ya, kita bisa minta ke ChatGPT gitu. Atau malah mungkin dari awal banget, dari mau baca data, itu bisa. Nah, itu mungkin butuh prompt yang lebih panjang ya. Misalkan saya punya data weight shop CSV nih. Boleh dong bantu baca datanya ke R, terus coba analisis datanya sebagai berikut gitu. Nah, itu bisa banget. Jadi tenang aja, semuanya udah enak banget sekarang pakai ChatGPT ya. Oke, Kak. Mungkin ya sebelum saya jelasin teknikalnya, kayaknya lebih enak kalau ini kan chartnya nggak mungkin diem aja di R ya. Kita pengen present chart ini ke PowerPoint gitu atau ke tempat yang lain gitu di luar R. Nah, pasti kita pengen ekspor dong si chartnya ini keluar ya. Kita tanya aja ke ChatGPT, the chart into PNG. Oke. Nah, mungkin paling simpel biasanya kalau mau nge-save plotnya itu bisa langsung aja di bawahnya si plotnya ya. Di sini misalkan. Nah, kita bisa langsung aja di run. Nah, nanti dia kesimpan kemana sih? Ini kan dia ada nyimpen quantity sold PNG gitu ya. Nah, nanti dia akan kesimpan di folder kita tadi. Dan teman-teman bisa buka nanti PNG-nya ini langsung gitu ya. Jadi bisa ditaruh di PowerPoint juga. Jadi misalkan saya taruh di slide materi kita tadi ya, di bawah sini aja misalkan. Nah, itu bisa langsung ya. Jadi kita bisa present data langsung. Ngolah datanya di R, nanti gambarnya diekspor ke PowerPoint atau ke Google Slide nih, bisa juga. Nah, ini sangat membantu saya, teman-teman ya. Kalau bikin report bulanan, saya sudah punya scriptnya gitu ya, sudah punya kodenya. Tinggal di-update aja datanya. Misalkan kemarin penjualan Januari, penjualan Februari, tinggal diganti-ganti aja sumber datanya. Ke bawah kan pasti pengolahan datanya sama ya. Jadi kita bisa langsung mendapatkan outputnya gitu. Gimana ya teman-teman? Seru ya? Nah ini kalau mau belajar technical banget, kayaknya saya di slide-nya itu melampirkan materi ya. Buku bacaan ya kalau teman-teman mau ya. Kayaknya ada step by step. Cici gua.
Nah, ini mungkin kalau mau saya taruh aja di sini bukunya. Nah, ini di slide-nya materinya di halaman akhir-akhir nih, 5453 ya. Saya ngelampirin kalau teman-teman tipenya yang suka membaca, tinggal diklik aja nih buku-bukunya ini. Oh, udah saya taruh ya di sini ya. Tinggal usah. Itu di dalam ada tutorialnya gitu. Tapi ini kalau teman-teman pengen belajar teknikalnya banget ya. Tapi kalau mau cuma ngolah data sih nggak usah, nggak masalah. Toh kita tadi ya udah dibantu sama ChatGPT gitu. Terus kalau pengen belajar teorinya nih, sebetulnya kalau untuk nampilin angka penjualan nih bagusnya pakai apa sih Kak? Atau mungkin pengen nampilin saya punya data tren bagusnya pakai chart atau visual apa sih? Nah di sini kalau mau buku yang gratisan ya, ini teori aja teman-teman jadi nggak ada codingnya. Itu bisa buka sih buku ini gitu ya. Jadi misalkan mau menunjukkan di sini ada prop amount. Nah, amount ini maksudnya gimana sih? Misalkan tadi ya bar chart, kita punya angka seperti ini, bagusnya pakai bar chart gitu. Nah, nanti dia ngasih contoh juga nih yang data atau visualisasi yang jelek itu seperti apa sih gitu. Nah, ini kalau pengen tahu teori-teorinya ya secara visualisasi data itu seperti apa. Oke, mungkin terkait dengan visualisasi data nih ya. Coba mungkin di sini sambil teman-teman berlatih ya. Silakan boleh gunakan ChatGPT atau mau coba sendiri ya. Buat biar agak beda mungkin nggak barat kita pakai apa ya? Buat line chart nih untuk menunjukkan eh, jumlah order nih ya. Total quantity aja deh biar nggak banyak modifikasinya. Total quantity yang terjual secara total per bulan dan tahun gitu. Jadi misalkan di sini ada kolom order date ya. Cuman di sini saya bantu dulu aja teman-teman. Untuk order date ini harus dikonversi dulu tipe datanya. Oh, sorry. Nah, silakan boleh coba nih latihan ya buat line chart nih untuk menunjukkan secara total per bulan dan tahun. Misalkan Jan 2016, Feb 2016, dan seterusnya. Mungkin biar kebayang, eh, saya simulasikan dulu outputnya pakai Google Sheet ya. Di sini kita punya order date, mungkin kita harus nambahin dulu kolomnya di sini. Order month itu adalah, jadi kita harus bikin kolomnya dulu nih teman-teman ya. Dibulatkan datanya, format, validasi. Til. Ya, mungkin seperti saya contohkan di sini ya. Terus kita bikin pivot table quantity.
Nah, seperti ini ya. Nanti baru dibuat line chart-nya. Nah, silakan boleh coba outputnya kurang lebih nanti akan seperti ini, teman-teman. Coba dulu pakai ChatGPT. Nanti saya kasih jawabannya juga habis ini ya. Kenapa harus per bulan nih? Karena kalau per hari ini banyak ya teman-teman ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 gitu. Nanti chartnya terlalu rame. Jadi cara saya biasanya saya bikin dulu di sini ada order month itu kayak pembulatan ya semua yang di Januari 2016 ya tanggalnya jadi 2016 11 gitu. Oke, mungkin saya kasih waktu 10 menit ya bisa ya, 5 menit ya teman-teman bisa ya pakai ChatGPT nih. Ini boleh dijalanin dulu ya kode yang saya kirim di chat supaya memudahkan. Jadi bisa dikasih tahu aja di ChatGPT, saya punya data by job, terus ada kolom order date gitu ya. Coba dong keluarin total quantity terjual per bulan dan dibuatkan chartnya gitu ya. Oke, Mas Arga, kita jeda sejenak. Oh ya boleh. Ya, ini sembari yang lain latihan gitu ya. Latihan Mm-mm. menggunakan ChatGPT. Nah, ini sebentar, uh, ini ada apa namanya, uh, pesan sponsor dulu ya. Oke, bentar. Alright. Oke. Ya, ya. Jadi sekali lagi bahwa penyelenggaraan webinar kali ini eh, tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari Noleksa Indonesia sebagai salah satu CV ini sudah berbadan hukum terkait dengan training, publikasi dan juga mentoring ya. Dan ini adalah beberapa event ya dari Analixa Indonesia yang sudah terselenggara di tahun 2025 kemarin. Dan di tahun 2026 ini sebelumnya ini Nolexa fokus ke beasiswa Swedish Institute ya dari Swedia dengan menghadirkan beberapa narasumber. Nah, ini ada webinar series ya terkait dengan beasiswa Swedish Institute ya. Kemudian hari ini, nah ini ada event terkait dengan Master Art Visualization seperti itu. Nah, kemudian ini Nolexa juga terdapat beberapa macam agenda gitu ya. Ini terkait dengan mentoring. Jadi ada mentoring beasiswa, kemudian ada mentoring terkait dengan penulisan artikel ilmiah ya, dan juga ini apa ini? Oh, ini pembuatan skripsi, tesis dan juga disertasi. Nolexa juga setiap secara berkala gitu ya memberikan informasi mengenai jurnal ya, apakah itu jurnal Scopus yang gratis misalkan, ataukah jurnal Sinta yang gratis misalkan gitu ya, ataukah jurnal Scopus yang sudah discontinue atau sudah tidak terindeks Scopus lagi. Ini juga Nolexa memberikan update ya secara berkala ya, pantengin aja terkait dengan info ini pada sosial medianya Nolexa. Selain itu juga ada informasi terkait dengan beasiswa ya.
yang ada di sosial media Nolexa. Ya, ini sekali lagi secara berkala akan di-update. Nolexa juga mempunyai jurnal ya. Jadi silahkan ini bagi teman-teman semuanya gitu yang ingin ada publikasi, nah gitu. Ini khususnya di bidang manajemen dan juga teknik industri, bisa submit ke Gmail. Dan Gmail adalah jurnalnya Nolexa yang sudah ber-ISSN. Ini ada alamatnya ya di journal.nolexaindonesia.com/gmail ya. Sekali lagi jadi buat teman-teman semua yang mau publikasi ini bisa jadi salah satu opsi ya publikasi khususnya di bidang manajemen dan industrial engineering. Oke. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk follow Nolexa baik melalui Instagram, Thread, Facebook, LinkedIn maupun Twitter atau X seperti itu. Oke, singkat saja ya. Sekali lagi terima kasih Alexa atas sponsornya pada webinar kali ini. Sekali lagi buat teman-teman yang membutuhkan jasa atau service dari Nolexa ya terkait dengan mentoring beasiswa, kemudian juga publikasi ilmiah. Nolexa juga mempunyai jurnal dan tahun lalu Nolexa juga menyelenggarakan conference ya atau seminar nasional dan kalau tidak salah insya Allah tahun ini akan ada conference lagi gitu ya gratis ya nanti buat teman-teman yang memang ingin mempresentasikan hasil penelitiannya itu bisa di eventnya Nolexa. Oke, ya. Selanjutnya, Mas Arga, mungkin masih ada waktu bisa dilanjutkan ya tadi terkait dengan latihan ya dari rekan-rekan kalau misalkan sudah pada selesai atau sudah ada hasilnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Muji. Gimana teman-teman nih? Ada yang sudah berhasil mungkin? Coba sambil saya bikin prompt ya, sambil nunggu teman-teman ya. Even the black shop that I said, I want to get. Oke, ini dulu mungkin ya. Hmm, oke. Oke, kalau dari ChatGPT ya teman-teman ya, ini stepnya sama dengan yang akan saya lakukan. Jadi yang pertama ini aplikasi dana dulu ya. Object order to telepon. Oke. Oke, ada error juga mungkin dari teman-teman. Di sini. Oh, oke. Nah, ini baru kayaknya di ChatGPT dia salah ya. Mungkin ini limitasi dari R saya. Mungkin teman-teman ada yang masih berhasil. Cuman kalau ketemu error ya nggak apa-apa.
Oke, mungkin kalau teman-teman tadi ada yang ketemu error ya, kayak saya misalkan ditanyakan aja ke ChatGPT gitu. Misalkan seperti ini saya ada error nih, error in summarize. Nah, ini dikasih tahu aja, di copy aja errornya ke ChatGPT gitu ya. Nanti harusnya dia akan ngasih tahu gitu. Nah, ini misalkan untuk tadi saya ada error ya, jadinya dia membetulkan. Jadi kalau teman-teman ketemu error, itu nggak masalah ya. Nanti errornya, pesan errornya di copy saja, ditaruh ke ChatGPT gitu. Nah, sini kita udah dapat data quantity per bulannya ya, sama outputnya 221, 215 dengan yang di Google Sheet. Kemudian untuk visualisasinya nih, nah teman-teman bisa copy juga ya dari ChatGPT, nanti dapat tuh output dari line chartnya ya. Nah, mungkin kalau kurang puas sama outputnya, nanti dikasih tahu aja ke ChatGPT gitu. Ada yang sudah berhasil juga, mungkin teman-teman untuk membuat line chart-nya nih. Ini kayak berlebihan ya, gini aja. Coba. Mungkin sambil saya copy aja ya kodenya di chat. Eh, eh, eh. Nah, ini mungkin versi saya ya. Mungkin kalau dari chat GPT-nya teman-teman outputnya beda-beda dikit, nggak masalah. Oke, kurang lebih mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin teman-teman silahkan ya sambil di chat aja. Mungkin kalau saya summary, tadi ya sebetulnya kalau kita mau pakai R nih udah enak banget gitu. Sudah dibantu sama ChatGPT ya. Tinggal make sure aja prompt yang kita tulis itu sudah cukup detail, jadi outputnya juga sesuai yang kita mau ya. Terus kalau ada error atau mau ada request tambahan, tinggal kasih tahu aja juga ke ChatGPT gitu. Kayak misalkan saya nih tadi nemu error ya. Nah, tinggal kasih tahu aja, oh ini ada error nih, kodenya salah ya. Nah, nanti dia akan membetulkan kodenya gitu buat kita. Jadi teman-teman tidak usah takut atau panik gitu ya kalau ketemu error, karena kita sekarang bisa konsultasi ke ChatGPT ya. Terus tadi juga kita bisa ekspor ya untuk kodenya ini keluar. Jadi ini bisa kita pakai nih. Atau kita bisa present ke PowerPoint. Jadi misalkan kita sudah simpan nih si trennya, nah, udah jadi PNG gitu ya, ada di folder masing-masing. Oke, jadi kita bisa ngolah data. Mungkin overall kalau teman-teman datanya masih kecil gitu ya, masih bisa muat di Excel atau di Google Sheet. Nah, mungkin sama kayak saya ini pakai pivot table, harusnya overall sehari-hari cukup ya. Cuman saya mungkin akan highlight nih sebagai penutup juga, kenapa sih kita perlu programming gitu ya. Kalau menurut saya benefit utamanya itu satu nih teman-teman. Teman-teman nih di sini kalau kerjaannya berulang-ulang, cuma sekedar ngolah data aja ya di sini. Misalkan cuma ngeluarin top eh, performa masing-masing brand, terus tadi ada line chart-nya ya. Terus tiap bulan atau mungkin tiap minggu nih menampilkan angka yang sama ya. Misalkan tiap minggu, oh saya harus ngerekap lagi gitu untuk memunculkan data lagi. Nah, kalau teman-teman merasa itu adalah hal yang sering dilakukan, saran saya teman-teman mulai belajar eh, programming aja gitu ya, bisa A, bisa Python. Kenapa? Supaya
pekerjaannya teman-teman nih atau kegiatannya teman-teman ini lebih mudah gitu. Tinggal kayak tadi ya, kita panggil datanya. Nah, langkah-langkahnya yang ke bawah ini bisa diulang-ulang gitu ya. Pasti sama, konsisten step yang kita lakukan, sehingga kita cukup run aja, kita jalankan kodenya ya. Nggak perlu kita setiap punya data baru, kita bikin pivot lagi, terus kita bikin chart lagi gitu ya, manual gitu. Jadi kita bisa sekali jalan pakai programming aja. Terus yang kedua mungkin lebih banyak yang bisa kita custom ya. Kalau teman-teman memang butuh customisasi yang lebih banyak, kalau kita mau bikin visual bisa di R atau di Python gitu. Kalau di Excel mungkin nggak banyak custom yang bisa kita lakukan. Oke, mungkin itu ya terkait visualisasi sama mungkin kalau materi yang lebih detail terkait cara programmingnya si ggplotnya isinya apa aja, itu saya sudah lampirkan bukunya juga. Kalau pengen tahu teorinya visualisasi ini bagusnya eh, kayak gimana sih gitu ya, memilih chartnya seperti apa, nah teman-teman juga bisa buka yang saya lampirkan gitu ya. Oke, mungkin overall itu materi yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau kita bisa masuk sesi Q&A ya Pak Muji. Sekian materi dari saya nih teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Arga atas materinya. Ya, jadi bagi yang belum familiar dengan R gitu ya, atau baru pertama, nah ini mungkin eh, istilahnya pengalaman baru gitu ya, dengan R ya, dengan beberapa coding seperti ini. Ya, kalau di kelas saya, nah itu sudah saya rekomendasikan menggunakan R ya, untuk melakukan olah data ya. Jadi memang sekali lagi bahwa ini agak berbeda gitu ya kalau di Excel itu tinggal karena istilahnya seperti user friendly ya, jadi tinggal klik-klik aja yang di menunya itu, tetapi kalau di R ini perlu coding. Tapi sekali lagi sekarang sudah ada ChatGPT ya. Jadi saya dulu pertama belajar juga tidak ada ChatGPT ya. Jadi struggling ya. Kalau error ini gimana gitu ya. Akhirnya mengandalkan googling ya. Tapi sekarang sudah ada ChatGPT gitu, jadi bisa tanya ya. Baik ada kesalahan maupun codingnya apa gitu ya. Segala macam itu sudah bisa diakomodir ya oleh ChatGPT. Oke, silakan buat yang apa namanya, bertanya ya terkait dengan materi yang sudah disampaikan Mas Arga, atau misalkan ada error ya, atau mencoba ya kemudian kok tidak bisa, nah, segala macam gitu. Jadi sekali lagi ini awal gitu ya, bagi yang tertarik terhadap data science, oke, ini bisa banget ya sebagai salah satu opsi ya untuk melakukan olah data gitu. Dan sekali lagi bahwa kalau misalkan tertarik ya untuk mengikuti pelatihan dari data science ini, Knowledge juga ada fasilitasnya seperti itu gitu ya. Tapi sekali lagi buat kelas saya ya, ini berhenti sampai di sini gitu. Tapi misalkan nanti tertarik gitu, nanti juga bisa menghubungi admin dari Knowledge seperti itu. Baik, ada pertanyaan ya, sekali lagi. Kalau tidak ada, kita coba eh, dokumentasi terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang bisa untuk open camp ya, jadi kita akan melakukan sesi dokumentasi. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah ikut di acara ini. Sebentar, ini kita akan buat sesi dokumentasi.
Oke, berikutnya slide satu, slide 2, satu, dua, tiga. Oke, alright. Slide selanjutnya, oh, ada banyak sekali nih. Oke, dan slide terakhir. Oke, pas ini sudah hampir jam 12 ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Arga atas ilmunya ya. Jangan bosan-bosan ya Mas ya nanti kalau apa Ya, Pak. berbagi ilmu ya, khususnya ini di peserta kelas atau mungkin nanti untuk knowledge pada umumnya atau mungkin buat yang lain gitu ya. Sekali Hmm. lagi terima kasih semuanya atas eh, waktunya, atas partisipasinya pada webinar kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi ini sebagai awal gitu ya. Nanti kalau misalkan tertarik ya, data visualisasi itu materinya sudah diberikan oleh Mas Arga gitu ya secara gratis. Jadi silahkan dicoba ya, latihan gitu ya. Ada bukunya juga, nah gitu bisa dicoba juga gitu ya. Jadi paling tidak ada skill baru gitu ya yang sudah didapatkan pada eh, webinar kali ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Arga dan semuanya sudah mengikuti webinar pada pagi menjelang siang ini. Saya tutup semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arga Eh, dan yang lain.